di mana di sini kita akan membedakan karakter bunga majemuk dengan karakter bunga tunggal dan karakter bagian dari bunga itu sendiri. Yang pertama kita lihat adalah tumbuhan Hibiscus rosa sinensis atau kita sebut juga dengan bunga raya, di mana ini adalah tergolong dari bunga sebagai bunga tunggal. Baiklah, kita akan masuk ke bagian-bagian bunga tunggal, di mana pertama kita lihat dari bawah dapat dilihat pedicellus atau tangkai bunga, kemudian ke atasnya lagi pada Hibiscus rosa sinensis terdapat epicalyx atau modifikasi dari calyx, kelopak bunga. Kemudian di atasnya terdapat calyx yang identik dengan berwarna hijau apabila kita membedakan dengan mahkota atau corolla. Kemudian yang berwarna biasanya itu disebut mahkota bunga atau corolla, dan apabila kita sebut per lembar mahkota bunga itu disebut dengan petal. Selanjutnya untuk organ reproduksi kita lihat ada stamen atau benang sari untuk alat organ reproduksi jantan, kemudian pistilum atau putik itu untuk organ reproduksi betina. Jadi di bagian stamen itu terdapat filamen, tangkai benang sari, kemudian juga antera atau kotak sari di atas filamen. Kemudian juga di pistilum atau putik itu terdapat stigma atau kepala putik. Pada bahan berikutnya kita akan melihat tumbuhan Melastoma malabatricum atau disebut juga dengan sika duduk. Di sini kita lihat bahwa melastoma tergolong bunga tunggal. Di mana yang uniknya pada melastoma terdapat stamen fertil dan stamen steril. Jadi dibagi dua. Jadi stamen yang fertil akan membuahi, sedangkan stamen yang steril itu tidak dapat membuahi si putik atau organ reproduktif betinanya. Jika kita lihat lebih dekat pada bunga melastoma ini, kita lihat bahwa stamen steril itu lebih tinggi daripada stamen fertil yang warna kuning. Jadi warna stamen steril itu warna ungu yang lebih tinggi, yang di atas ini lihat. Kemudian yang stamen fertilnya itu berwarna kuning yang lebih pendek daripada yang steril. Baiklah, kita masuk ke bahan selanjutnya, yaitu Ixora javanica atau kita sebut juga dengan nama daerahnya bunga asoka. Di sini kita lihat bahwa bunga asoka termasuk dengan bunga majemuk. Bunga majemuk. Jadi bunga majemuk itu ditandai dengan sama dengan daun majemuk, di mana satu ibu tangkai bunga terdiri dari banyak anak bunga. Misalnya di sini kan dapat kita lihat perbedaan antara batang dengan tangkai bunganya. Di sini kalau batang warna hijau, kemudian tangkai bunga nanti berubah warnanya menjadi warna merah. Jadi itu yang membedakan bunga majemuk dengan bunga tunggal. Jadi tipe bunga majemuk pada Ixora javanica adalah umbella atau berbentuk payung. Jadi kita lihat kan seperti ini, seperti payung, yaitu setengah lingkaran bunganya. Kemudian kita masuk ke karakter anak bunganya, di mana jika kita lihat secara lebih jelas, ini terdapat calyx pada bagian bawah, meskipun warnanya itu hampir sama dengan warna corollanya. Jadi ini dengan ini adalah bagian corollanya, tetapi dibedakan. Yang ini seperti tabung disebut dengan corolla tube, sedangkan yang mengembang ini disebut dengan corolla lobe. Kemudian dapat kita lihat di mana stamen atau benang sarinya itu melekat hampir pada si corolla lobe, dapat dilihat. Kemudian sedangkan pistilum atau putiknya ini yang sering kita ambil dan kemudian keluar nektarnya, ini dapat lihat. Kemudian kita masuk ke bahan selanjutnya, yaitu ini adalah jenis Caesalpinia pulcherrima atau disebut juga dengan kembang merak. Jadi di sini kita lihat bahwa bunga ini tergolong bunga majemuk, di mana dalam satu tangkai ibu bunga ini terdapat banyak anak bunga. Sedangkan yang antara
anak bunga pertama sampai ujung itu disebut dengan rakis atau bagiannya. Jadi ini tangkai anak bunga, ini tangkai ibu bunga. Baik, kita masuk ke bagian karakter anak bunganya. Di mana ini tangkai anak bunga. Kemudian selanjutnya di sini kita masuk ke corolla. Di mana di sini kita dapat melihat organ-organ yang berbeda dari bunga lainnya. Misalnya di sini corolla ini adalah corolla yang seperti biasa. Sedangkan ini uniknya terdapat satu corolla yang disebut dengan corolla labellum corolla atau corolla yang seperti lidah. Begitu juga calyx. Kalau ini ada 4 seperti calyx pada umumnya, tetapi ada yang seperti lidah menjulur, ini disebut labellum calyx. Selanjutnya kita lihat seperti biasa, ini ada putik yang lebih besar daripada stamen, ukuran filamennya yang lebih besar daripada si stilus atau tangkai putiknya. Baiklah, kita masuk ke bahan selanjutnya, yaitu dengan jenis Wedelia biflora atau kita sebut juga dengan bunga matahari mini. Di sini biasanya ini kan tergolong Asteraceae nih. Asteraceae termasuk dengan tipe bunga majemuk bertipekan korimbus atau berbentuk cawan. Jadi walaupun kita lihat seperti tunggal, sebenarnya ini dibagi dengan yang pertama yang kita lihat perbagian yang seperti corolla, ini adalah bunga steril atau closed ray. Sedangkan yang bagian di dalam, yang bunga fertil disebut dengan Flossdisci atau bunga tabung. Itulah yang bunga-bunga yang akan menghasilkan biji. Sedangkan ini hanya sebagai perhiasan dari bunga majemuk itu sendiri. Baiklah, kita masuk ke bahan selanjutnya, yaitu Canna indica atau disebut juga dengan bunga tasbih. Jadi yang unik di sini bahwa Canna indica ini merupakan corolla sejatinya, sedangkan yang kita kira sebagai corolla itu disebut dengan stamenodea atau modifikasi dari stamen. Jadi di sini terdapat 4 stamen yang steril, kemudian dapat dilihat bedanya. Di sini kan ada menggantung antera. Nah, ini stamen yang fertil. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai morfologi buah, di mana bertujuan untuk membedakan buah semu dengan buah sejati dan juga membedakan buah majemuk dan buah tunggal. Baiklah, pada bahan pertama kita akan mengamati Mangifera indica atau mangga. Jadi kita sayat terlebih dahulu. Kita akan mengetahui bagian-bagian dalam dari mangga itu sendiri. Itu kita sayat bagian dalamnya seperti ini, sehingga nanti nampak bagian daging, biji, dan kulit secara jelas. Di sini kita akan melihat bagian-bagian buah, bagian dalam buah. Yang pertama di sini atau bagian kulit dinamakan exocarp. Kemudian bagian tengah, bagian dagingnya disebut dengan mesocarp, dan bagian jadi yang melapisi dalam biji itu tuh namanya exocarp. Sedangkan ini seed atau biji. Bahan selanjutnya adalah virus malus atau kita sebut juga dengan apel. Jadi di sini kita ketahui bahwa tipe buah ini adalah berdaging tunggal, dimana sejati tunggal, dimana nanti kita perkenalkan bagian karakter dari luar ke dalam. Itu yang pertama seperti yang mangga tadi, ini adalah bagian kulit yaitu exocarp. Kemudian juga bagian tengah mesocarp atau bagian daging mesocarp. Kemudian dapat kita lihat antara biji dengan daging meso itu terdapat lapisan keras yang biasa kita makan, itu yang biasa kita buang saat makan. Nah, itu namanya exocarp, endocarp. Kemudian baru bagian dalam biji atau seednya. Bahan selanjutnya yaitu Citrus sinensis atau kita kenal sebagai jeruk. Jadi di sini tipe buah dari jeruk itu sendiri adalah berdaging, tipe tunggal, dan tipenya Hesperidium. Jadi bagian-bagian dari jeruk ini dari luar ke dalam, yang pertama bagian hijau disebut juga dengan flavedo, kemudian bagian kulit dalam yang berwarna putih itu disebut dengan albedo, kemudian bagian bulir
disebut dengan juisak, dan ada sekat-sekat yang disebut dengan septum. Kemudian antara bagian pusat dengan yang menghubungkan ke biji itu disebut dengan funiculus, ada tali pusat. Bahan selanjutnya yaitu ada Jatropha curicas atau kita kenal sebagai buah jarak. Jadi di sini kita lihat bagian tipe dari buah jarak itu adalah bertipe buah kering. Kemudian juga disebut juga karena dia berkendaga 3, dapat dilihat disebut dengan trichopus atau beruang 3. Jadi untuk karakter dari luar ke dalam, yang pertama exocarp, kemudian mesocarp, yang bagian paling keras yang menyelimuti biji itu disebut endocarp. Selanjutnya ada bahan Myristica fragrans atau disebut juga dengan buah pala. Di sini yang kita lihat tipe buah berdaging, tipe buah sejati tunggal berdaging, di mana yang khasnya dari buah Myristica fragrans selain exo-meso, di biji terdapat selaput biji atau disebut dengan arillus yang warna merah yang meliputi biji seperti pada durian, dan lainnya juga ada memiliki modifikasi dari arillus. Bahan selanjutnya ada Phaseolus vulgaris atau disebut juga dengan buncis. Jadi tipe buah ini kan polong-polongan, di mana tipe tunggal kering dengan banyak biji, tipe polong-polongan buahnya. Jadi di sini dapat kita lihat bagian kulit atau exocarp, kemudian juga yang bagian dalam mesocarp, kemudian dapat dilihat juga bagian funiculus yang menghubungkan antara badan buah dengan biji. Bahan selanjutnya ada Passiflora foetida atau disebut juga dengan markisa hutan. Jadi di sini yang bulu-bulu di luar yang menutupi buah itu disebut dengan braktea atau modifikasi yang disebut dengan braktea. Kemudian bagian dalam buah, jadi buah ini seperti bagian dalamnya seperti mentimun kalau kita sayat seperti ini, mentimun. Jadi tipenya adalah pepo. Bagian exocarp yang ini kulit, kemudian juga dapat terlihat tuh funiculus atau tali pusar yang menghubungkan antara kulit buah dengan biji yang disalut oleh salut buah. Bahan selanjutnya ada ficus atau bisa disebut juga dengan buah roti. Jadi di sini ini salah satu-satunya bahan yang menunjukkan bahwa buah ini adalah buah semu, di mana buah semu diartikan bahwa buah itu bukan berasal dari bakal buah, melainkan yang kita lihat sebagai buah itu adalah reseptakulum yang berkembang dari bunga.